Korps Marinir TNI Angkatan Laut turun langsung mendukung program pemerintah makan bergizi gratis. Uniknya, ribuan porsi makanan bergizi dimasak langsung oleh para prajurit. Sebanyak 47 anggota punya tugas masing-masing, dari mulai membeli dan menyiapkan bahan baku, memasak, hingga membagi dan menata setiap porsi makanan. Menu makanan yang dibuat pun berbeda-beda setiap harinya, dan tentu saja sudah sesuai standar gizi nasional. Selain itu, dapur umum dan anggota yang bertugas juga wajib higienis, menggunakan perlengkapan, penutup rambut, masker, hingga sarung tangan. Pastinya, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dilakukan dengan standar kebersihan yang ketat. Tadi aku udah keliling-keliling di sini dan melihat ini para anggotanya masaknya jago. Sebenarnya mereka itu punya skill khusus kah untuk memasak atau sebenarnya seperti apa, Pak? Kita di Brigade Infanteri 1 Marinir ada 3 batalion, Batalon 2, Batalon 4, dan Batalon 6. Di mana tiap-tiap batalon infanteri mempunyai kompi markas. Satu batalion mempunyai 3 kompi senapan dan 1 kompi markas. Dan tiap di kompi markas itu ada namanya peleton Bekhar. Jadi peleton Bekhar ini memang tugasnya mendukung kegiatan Korps Marinir, ya, baik latihan di dalam ataupun di luar. Dapur tetap ini kesehariannya tetap melaksanakan masak untuk prajurit Marinir yang tidur dalam. Jadi untuk prajurit yang belum menikah, yang tidur dalam, dia makannya di sini. Jadi tetap steril dan higienis. 3 personil Badan Gizi Nasional juga ikut terlibat di dapur umum, memastikan keamanan dan kualitas makanan. Ahli gizi kemudian mengecek setiap menu yang disiapkan. Kita yang pertama adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan di mana kita harus memilih bahan yang benar-benar fresh. Setelah itu baru kita di pengolahan. Pengolahan ini juga memperhatikan tenggang waktu kapan dikonsumsinya, sehingga makanan yang kita sajikan tetap fresh dan tetap tidak mengurangi cita rasa yang ada. Oke, kalau ngomongin soal menu nih, kan anak SD nggak terlalu suka pedas pastinya ya, Pak. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Soal pengolahan ayamnya mungkin apa dibuat lebih manis atau sebenarnya seperti apa? Memang sebelumnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kita sudah sosialisasi ke sekolahan. Dan mereka request kesukaan siswa saya ini Pak. Ya, ada yang request nanti jangan ayam terus, Pak. Oh ya, ikan, ada ikan gurami. Kita sebelum melaksanakan ini edukasi biar anak di sekolah dasar, sekolah yang pertama, bahkan SMK atau SMA sekalipun dia mengerti apa itu komposisi dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Setelah tadi masak di dapur utama, sekarang kita lanjut masak di kendaraan dapur lapangan Korps Marinir yang memang biasa digunakan untuk para anggota memasak juga dalam kegiatan mereka sehari-hari, dan ini bernama mobil Ganila. Kendaraan khusus dapur lapangan Korps Marinir ini dirancang khusus untuk menyiapkan dan menyajikan makanan. Dapur lapangan yang dilengkapi dengan fitur lapis baja ini mampu memberikan dukungan logistik dalam menunjang keberhasilan suatu operasi. Biasanya digunakan saat keadaan darurat maupun perbantuan di titik bencana. Fasilitasnya pun lengkap, mulai dari tempat penggorengan, oven, hingga rice cooker dengan kualitas terbaik. Yang tak kalah menarik, perlengkapan yang digunakan telah memenuhi standar kebersihan. Alat masak yang digunakan dari bahan stainless steel atau baja tahan karat. Keunggulan bahan ini tahan korosi, oksidasi, dan penuaan. Terlebih, bahan permukaannya yang halus dan tidak berpori membuatnya mudah dibersihkan. Dengan fasilitas yang dimiliki, bisa memasak hingga 1000 ompreng. Biasanya, para personil membutuhkan waktu selama 5 jam. 2 jam mensortir bahan yang masuk dan 3 jam waktu untuk mengolahnya. Tak heran para prajurit ini sukses karena mereka sudah terlatih memasak dengan berbagai menu.
sekarang adalah proses meletakkan para ompreng ini ke dalam mobil. Satu tentengan ini biasanya berisi 5 ompreng. Dan biasanya ini mobil memang khusus digunakan untuk logistik para anggota Korps Marinir. Dan bisa muat hampir 1.500. 3.000 porsi makanan bergizi siap meluncur. 2 kendaraan membantu proses pendistribusian. Sekolah-sekolah yang dituju berada di wilayah Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan yang berjarak sekitar 3 km. Sekarang kita proses pendistribusian makanan bergizi gratis ke SD 03 Cilandak. Dan menurut info ini ada 497 yang akan dibagikan kepada para siswa. Dan ini sebenarnya kalau kayak gini butuh berapa jam sih, Kak? Biasanya mulai dari tadi pagi setelah subuh. Setelah subuh sampai biasanya 2 atau butuh 1 jam atau 2 jam? 2 jam. Kerja bareng-bareng. Bisa lebih cepat ya, Kak, kalau misalnya dipakai sistem seperti ini. Pembagian makan bergizi gratis kali ini juga dihadiri Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi untuk memastikan kelancaran distribusi makanan. Selain di Jakarta itu ada di mana saja sih, Pak, sebenarnya kalau untuk dapur lapangan Korps Marinir ini? Nah, kalau Korps Marinir ini pertama ada di Jakarta, jumlah 3.000, kemudian di Brigif 4 di Lampung, ada 3.000 juga. Kemudian di Surabaya itu di Brigif 2 sama 3.000 juga, sama di Karangpilang 3.000 juga. Di semua totalnya kita 12.000 bagian. Mungkin kalau diizinkan bisa lebih banyak lagi. Ya. Menu yang terdiri dari nasi, ayam, sayuran, tempe, dan buah ini tentu saja sudah memenuhi kebutuhan gizi. Karbohidrat, protein nabati, dan hewani, lemak lengkap dalam sekali makan. Dengan takaran nasi 100 gram, ayam 50 gram, dan sayur 50 gram. Jumlah setara makan siang yang dibutuhkan anak usia sekolah dasar total nilainya 560 kalori. Ini kalau sejauh ini nih, Pak, kita ngomongin soal pendistribusiannya, itu seperti apa, Pak, sejauh ini sampai di hari ini? Keberhasilan pendistribusian dari Korps Marinir ini sendiri? Sementara kalau pendistribusian kita nggak ada masalah, karena di Korps Marinir ini adalah salah satu korps yang lengkap. Kita punya resimen batuan tempur yang di dalamnya kita punya divisi ataupun sarana angkut yang lengkap. Jadi mau digeser kemanapun kita kendaraannya ada. Kemudian untuk masaknya sendiri kita punya batalion Bekpam, perbekalan dan perlengkapan yang notabene salah satu tugas mereka itu masak apabila prajurit latihan. Dimanapun udah jago masak, mau di atas gunung pun bisa dengan tidak mengurangi rasa. Nah, di event-event tertentu seperti ada olahraga di Monas, kita sering juga melakukan itu, acara-acara ulang tahun kita laksanakan. Masak satu porsi mobil kita ini bisa untuk 1.000, maksudnya satu truk ini tuh 1.000 orang. 1.000 orang. Sebenarnya sejauh ini ada kendala nggak sih, Pak, sebenarnya? Oh ya, jadi begini, Mbak, sebetulnya di samping kita dituntut 5 kemampuan dasar yang harus profesional, untuk masak-memasak ini semua tentara lah di Marinir, semua bisa. Apalagi di kita ini ada khusus batalion yang memang tugas pokoknya atau salah satu tugas pokoknya dia memasak untuk prajurit. Jadi tidak ada kendala buat kami atau buat prajurit kami. Mereka sudah terbiasa melakukan ini. Dan sebetulnya dengan porsi yang 3.000 ini kita masih kurang. Karena banyak keluhan-keluhan yang sekolah ada di sekitar kita, mereka meminta. Tapi karena dari pemerintah kita sekarang baru alokasinya 108 saja, sementara kita ngikut alokasi. Selain memiliki 5 kemampuan dasar seperti kemampuan melalui rintang, menembak, lari lintas alam, jalan jauh, dan kemampuan berenang, peleton perbekalan Brigif 1 dan Batalion Bekpal 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut terbukti jago masak. Suka? Suka apa suka sekali? Oh, mantap. Enak juga? Enak sekali? Mantap. Nanti akan kita komunikasikan. Mudah-mudahan ke depan yang belum dapat ini bisa
kebagian. Nambah ya Pak semangatnya, nambah. semangatnya Tambah untuk semangat kita. Mudah-mudahan dari 3.000 ini jadi 6.000 dan seterusnya dan seterusnya. Saya pun tak ketinggalan mencicipi makanan bergizi gratis yang dimasak langsung dengan tangan anggota marinir. menurut saya ini makanan bergizi gratis yang dibagikan tadi memang rasanya enak, dan menurut anak-anak di sini yang bilang ini enak, enak sekali, itu memang benar, ternyata memang enak. Untuk dari segi bumbunya sendiri berasa dan kaya sekali bumbunya, menggunakan rempah-rempah yang lengkap juga. Untuk rasa manisnya bagi ayam semur ini juga berasa dapat banget manisnya. Mungkin memang cocok untuk lidah anak-anak yang suka manis, dan untuk saya sendiri memang juga suka ini. Tapi kalau ngomongin soal gizinya sendiri, dari segi karbohidrat, proteinnya memang cukup lengkap dan bisa mendukung aktivitas anak-anak untuk belajar sampai nanti siang. Sebagai langkah nyata untuk mendukung generasi emas Indonesia, Korps Marinir TNI Angkatan Laut tak berhenti sampai di sini. Terus bergerak dalam memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi melalui program makan bergizi gratis.